Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Kak Heru. Luar biasa, semangat. Oke, di video kali ini Kak Heru akan memberikan pembahasan tentang latihan soal PAT atau penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika untuk kelas 7. Wah, seperti apa ya pembahasannya? Yuk disimak videonya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang nomor 1. Perbandingan uang Ali dan Lia adalah 4:3. Jika jumlah uang mereka Rp560.000, maka selisih uang Ali dan Lia adalah A. Rp80.000, B. Rp100.000, C. Rp120.000, D. Rp140.000. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui perbandingan uang Ali banding Lia sama dengan 4:3. Jumlah uang mereka Ali ditambah Lia sama dengan Rp560.000. Nah, yang ditanya selisih uang Ali dan Lia. Oke, kita jawab. Selisih uang mereka Ali dan Lia sama dengan perbandingan uang Ali yaitu 4 dikurang perbandingan uang Lia yaitu 3 per jumlah perbandingan keduanya yaitu 4 ditambah 3 dikali jumlah uang mereka yaitu Rp560.000 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1 per 4 ditambah 3 sama dengan 7 dikali Rp560.000. 56 sama 7 bisa kita bagi, jadi kita coret 56 dan 7 diperoleh 8. Kemudian 1 dikali 80.000 sama dengan 80.000. Jadi selisih uang Ali dan Lia adalah Rp80.000. Jawabannya A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kotak kue. Banyak kotak kue yang dapat dibuat oleh toko kue tersebut selama 12 hari adalah A. 260 kotak, B. 360 kotak, C. 460 kotak, D. 560 kotak. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui jika 8 hari dapat membuat 240 kotak, maka jika 12 hari kira-kira dapat membuat berapa kotak? Kita misalkan dengan X kotak. Yang ditanya banyak kotak kue selama 12 hari. Menurut kalian, kira-kira jika 8 hari dapat membuat 240 kotak, kalau 12 hari kira-kira lebih dari 240 kotak atau tidak? Tentu semakin besar. Nah, ini bertambah. Ini juga bertambah. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Oke, kita jawab. Perbandingan senilai. Berarti 8/12 sama dengan 240 per X. Nah, ini dikali silang. 8 dikali X, 12 dikali 240. Diperoleh 8X sama dengan 12 dikali 240. Maka X sama dengan 2880 dibagi 8. Maka X sama dengan 360 kotak. Jadi, kotak kue yang dapat dibuat selama 12 hari adalah 360 kotak. Jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui, jika 15 pekerja
dapat menyelesaikan selama 12 minggu. Apabila pekerjaan dipercepat menjadi 9 minggu, kira-kira berapa pekerja yang harus ditambah? Kita misalkan X pekerja. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena yang satu 15X ini bertambah ke bawah. Sedangkan yang ini 9, 12 bertambah ke atas. Nah, yang ditanya banyak pekerja yang harus ditambah. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, maka kalau perbandingan berbalik nilai, salah satunya harus kita balik. Jadi, X per 15 sama dengan 12 per 9. Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya, kita kali silang. Berarti 9 dikali X, 9X. 15 dikali 12, 15 dikali 12. Maka X sama dengan 15 dikali 12 per 9. Nah, 15 sama 9 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Diperoleh 5 dan 3. Kemudian 12 dibagi 3. Diperoleh 4. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20 orang. Nah, maka pekerja yang harus ditambah adalah 20 dikurang pekerja sebelumnya, yaitu 15, sama dengan 5 orang. Jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jika peta menggunakan skala 1:4 juta, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah titik-titik kilometer. A. 60, B. 80, C. 120, D. 160. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui jarak pada peta sama dengan 2 cm. Skala sama dengan 1:4 juta. Nah, arti dari skala pada soal tersebut adalah setiap 1 cm pada peta mewakili 4 juta cm jarak sebenarnya. Nah, ini cara membaca petanya. Jadi kalian ingat-ingat supaya tidak memakai rumus dalam pengerjaannya. Oke, yang ditanya jarak sebenarnya kedua kota sama dengan dalam kilometer. Oke, kita jawab. 1 cm mewakili 4 juta. Maka 2 cm logikanya berarti sama dengan 2 dikali 4 juta. Sama dengan 8 juta cm. Nah, dari cm, karena yang ditanya jarak sebenarnya dalam kilometer, maka kita rubah ke dalam kilometer. Dari cm ke kilometer naiknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya kita coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 80 km. Jadi, jarak sebenarnya kedua kota adalah 80 km. Jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Seorang pedagang membeli buku 2 lusin dengan harga Rp96.000. Buku tersebut dijual eceran dengan harga Rp4.500 per buku. Maka persentase keuntungannya adalah A. 12,5%, B. 12%, C. 10%, D. 8%. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka jika 2 lusin sama dengan 2 dikali 12 buah sama dengan 24 buah. 2 lusin seharga Rp96.000. Harga jual per buku sama dengan Rp4.500. Yang ditanya persentase keuntungan. Oke, kita jawab. Langkah pertama kita cari dulu
harga beli 1 buku sama dengan 96.000 dibagi 24 sama dengan 4.000. Nah, ini harga beli 1 buku. Kemudian kita cari untung sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Kemudian setelah diperoleh untung, kita cari persentase keuntungan sama dengan untung per harga beli dikali 100% sama dengan untung 500 per harga beli 4.000 dikali 100%. 100 sama 4.000, nolnya kita coret 2, 2. Kemudian 500 dengan 40 kita coret nolnya 1, 1. Berarti tinggal 50 dibagi 4 sama dengan 12,5%. Jadi persentase keuntungannya adalah 12,5%. Jawabannya adalah A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6. Ahmad membeli sepeda dengan harga Rp1.400.000. Setelah beberapa bulan dijual ternyata rugi 20%. Maka harga penjualan sepeda tersebut adalah A. Rp1.240.000, B. Rp1.220.000, C. Rp1.140.000, D. Rp1.120.000. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui harga beli sama dengan Rp1.400.000. Dijual rugi dengan persentase 20%. Yang ditanya harga jual sepeda. Oke, kita jawab. Harga jual sepeda rumusnya sama dengan 100 dikurang berapa persen kerugian atau berapa persen rugi per 100 dikali harga beli sama dengan 100 dikurang persentase ruginya 20 per 100 dikali harga beli 1.400.000 sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 per 100 dikali 1.400.000. Nolnya dicoret 2, 0 dicoret 2, berarti tinggal 80 dikali 14.000 sama dengan 1.120.000. Jadi harga jual sepeda tersebut adalah Rp1.120.000. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Adi membeli sepeda motor bekas, kemudian dijual kembali dengan harga Rp7.200.000. Dari hasil penjualan tersebut, Adi memperoleh keuntungan 20%. Maka harga pembelian sepeda motor Adi adalah A. 5 juta rupiah, B. 6 juta rupiah, C. 5.760.000 rupiah, D. 8.640.000 rupiah. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui harga jual sama dengan Rp7.200.000. Persentase keuntungan sama dengan 20%. Yang ditanya harga beli sepeda motor. Oke, kita jawab. Harga beli sepeda motor rumusnya adalah sama dengan 100 per 100 ditambah persentase keuntungan dikali harga jual sama dengan 100 per 100 ditambah 20. Keuntungannya 20 dikali 7.200.000 sama dengan 100 per 100 ditambah 20. 120 dikali 7.200.000 rupiah. Nah, 720 kita bagi dengan 120, dicoret, diperoleh 6. Berarti sama dengan 100 dikali 60.000 sama dengan 6 juta. Jadi
Harga beli sepeda motor tersebut adalah 6 juta rupiah. Jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Anto menabung di bank sebesar 20 juta rupiah. Setelah 3 bulan, uangnya menjadi 20.600.000 rupiah. Besar suku bunga per tahun yang ditetapkan oleh bank adalah A. 9%, B. 10%, C. 12%, D. 15%. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui MO sama dengan 20 juta rupiah, yaitu tabungan awal. MN sama dengan 20.600.000 rupiah, yaitu tabungan akhir. N sama dengan 3 bulan, yaitu periode waktu. Yang ditanya suku bunga dalam bentuk persen atau A persen. Oke, kita jawab. Rumus awal mencari bunga sama dengan MO dikali N dikali A persen. Nah, ini rumus awalnya, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, baru kita masukkan besar suku bunga per tahun. Berarti A persen. A persen sama dengan bunga per MO dikali N dikali 12. Dikali 12 karena N masih dalam bulan, jadi harus kita setarakan ke tahun. Sama dengan bunganya 600.000 per MO-nya 20 juta dikali 3, kemudian dikali 12. Sama dengan 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, ini nolnya dicoret. 5 sama yang bawah 5, berarti sisa tinggal 6 per 200 dikali 4. Nah, 200 dengan 4 sama-sama disederhanakan dibagi 4, berarti diperoleh 50. Sama dengan 6 per 50 dikali 2 per 2 supaya dalam bentuk 100, sama dengan 12 per 100 sama dengan 12%. Jadi besar suku bunga per tahun adalah 12%. Jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9. Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga Rp960.000. Setiap peti memiliki berat bruto 25 kg dan tara 4%. Jika pedagang menghendaki untung 25%, maka harga jual telur tiap kilogram adalah A. Rp11.000, B. Rp11.500, C. Rp12.000, D. Rp12.500. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui harga 4 peti telur sama dengan Rp960.000. Bruto 1 peti sama dengan 25 kg bruto atau berat kotor. Kemudian tara 1 peti sama dengan 4%. Jika menghendaki untung sama dengan 25%. Yang ditanya harga jual telur per kilogram. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita cari dulu harga 4 buah peti telur sama dengan Rp960.000. Maka harga 1 peti telur sama dengan Rp960.000 dibagi 4 sama dengan Rp240.000. Setelah itu kita cari bruto 1 peti sama dengan 25 kg. Maka neto 1 peti atau berat bersih sama dengan 25 dikurang 25 dikali tara 4%, berarti 4 per 100 sama dengan 25 dikurang 25 dikali 4 sama dengan 100 dibagi 100 diperoleh 1 sama dengan 25 dikurang 1, 24 kg. Selanjutnya kita cari harga 1 kg telur sama dengan Rp240.000 dibagi 24. 240.000 dibagi 24 sama dengan 10.000. Kemudian, jika pedagang menghendaki untung 25%,
maka harga jual sama dengan 100 ditambah untung 25 per 100 dikali harga beli, sama dengan 100 ditambah 25, 125 per 100 dikali 10.000. Nolnya dicoret 2, 0 dicoret 2, sama dengan 125 dikali 100 sama dengan 12.500. Jadi, harga jual telur per kilogram adalah Rp12.500. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dua sudut yang saling berpelurus. Besar pelurus sudut AOC adalah A 42 derajat, B 72 derajat, C 96 derajat, D 108 derajat. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui sudut AOC sama dengan 8x min 20 derajat. Sudut BOC sama dengan 4x plus 8 derajat. Yang ditanya besar pelurus sudut AOC. Oke, kita jawab. Sebelum menjawab soal ini, yang perlu kalian ingat adalah jumlah besar sudut berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari nilai X. Nah, berarti sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Sudut AOC 8x min 20 derajat ditambah sudut BOC 4x plus 8 derajat sama dengan 180 derajat. X dengan X kita jumlah, 8x ditambah 4x sama dengan 12x derajat. Negatif 20 ditambah 8 derajat sama dengan min 12 derajat sama dengan 180 derajat. 12x derajat sama dengan 180 derajat. Karena ini negatif 12, pindah ke ruas kanan menjadi plus 12 derajat. Maka x derajat sama dengan 180 ditambah 12, 192 dibagi 12 sama dengan 16 derajat. Kemudian, jika sudah ketemu nilai X-nya, maka bisa dicari pelurus sudut AOC adalah sudut BOC sebelahnya. Yang ini, BOC. Pelurus sudut AOC sama dengan 4X plus 8 derajat. Pelurus sudut AOC sama dengan 4 dikali X-nya udah ketemu 16 ditambah 8 derajat. Pelurus sudut AOC sama dengan 4 dikali 16 sama dengan 64 ditambah 8. Pelurus sudut AOC sama dengan 72 derajat. Jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Besar penyiku sudut SQR adalah A 9 derajat, B 32 derajat, C 48 derajat, D 58 derajat. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui sudut PQS sama dengan 6X plus 4 derajat. Nih, sudut SQR sama dengan 3X plus 5 derajat. Ini. Yang ditanya, besar penyiku sudut SQR. Sebelum menjawab soal ini, yang perlu kalian ingat adalah jumlah besar sudut berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai X. Sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 90 derajat.
Sudut PQS 6x plus 4 derajat ditambah sudut SQR 3x plus 5 derajat sama dengan 90 derajat. 6x ditambah dengan 3x sama dengan 9x derajat. 4 ditambah 5 sama dengan 9 derajat sama dengan 90 derajat. 9x derajat sama dengan 90 derajat dikurang 9 derajat. Ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif. 9x derajat sama dengan 90 dikurang 9, 81 derajat. Maka x derajat sama dengan 81 derajat dibagi 9 sama dengan 9 derajat. Kemudian kita cari penyiku sudut SQR sama dengan sudut PQS. Penyiku sudut SQR sama dengan 6x plus 4 derajat. Penyiku sudut SQR sama dengan 6 dikali nilai x-nya 9 ditambah 4 derajat. Penyiku sudut SQR sama dengan 6 dikali 9, 54 ditambah 4. Penyiku sudut SQR sama dengan 54 ditambah 4, 58 derajat. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Nilai X derajat pada gambar di samping adalah A 18 derajat, B 36 derajat, C 54 derajat, D 90 derajat. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui, gambar sudah terlihat jelas bahwa gambar merupakan sudut berpelurus, yaitu jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Yang ditanya nilai X derajat. Oke, kita jawab. 3x derajat ditambah 2x derajat sama dengan 180 derajat karena sudut berpelurus. 3x ditambah 2x, 5x derajat sama dengan 180 derajat. Maka x derajat sama dengan 180 derajat dibagi 5. X derajat sama dengan 36 derajat. Jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 13. Dua sudut yang saling berkomplement memiliki perbandingan 4:5. Besar sudut terkecilnya adalah A 40 derajat, B 50 derajat, C 60 derajat, D 70 derajat. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui, perbandingan sudut berkomplement adalah 4:5. Yang ditanya besar sudut terkecilnya. Sebelum menjawab soal ini, yang perlu kalian ingat adalah dua sudut saling berkomplement besarnya adalah 90 derajat. Dari soal perbandingan sudutnya sama dengan 4:5. Jumlah perbandingan sudutnya berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka sudut terkecilnya sama dengan 4 sama 5, berarti lebih kecil 4. Berarti sama dengan 4/9 dikali 90 derajat. 90 dibagi 9, dicoret-coret, diperoleh 10. 4 dikali 10 sama dengan 40 derajat. Jawabannya adalah A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14. Jika diketahui keliling persegi adalah 34 cm, maka luasnya adalah titik-titik cm persegi. A 52,25, B 72,15, C 72,25, D 73,25. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui keliling perseginya sama dengan 34 cm. Yang ditanya L atau luas. Oke, kita jawab. Mencari sisi dengan rumus keliling. Keliling sama dengan 4 dikali S. Ini keliling persegi rumusnya. Diketahui kelilingnya sama dengan 34 sama dengan 4 dikali S, 4S. Maka
S sama dengan 34 dibagi 4 sama dengan 8,5 cm. Setelah kita mendapatkan nilai sisinya, maka kita cari luasnya, sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan 8,5 cm dikali 8,5 cm, sama dengan 72,25 cm per segi. Jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 15. Sebuah persegi panjang PQRS memiliki luas 735 cm per segi. Perbandingan panjang PQ dengan lebar QR adalah 5:3. Keliling persegi panjang PQRS adalah A. 22 cm, B. 56 cm, C. 112 cm, D. 152 cm. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui luas persegi panjang PQRS sama dengan 735 cm per segi. Perbandingan panjang PQ dan lebar QR, PQ banding QR, sama dengan 5:3. 5 ini panjang, 3 ini lebar. Yang ditanya, keliling persegi panjang PQRS. Oke, kita jawab. Langkah pertama kita buat dulu persegi panjangnya. PQRS panjang banding lebar sama dengan 5x banding 3x. Kita beri pemisalan dengan x. Nah, luas sama dengan 735. Luas itu panjang dikali lebar sama dengan 735. Panjangnya 5x dikali lebarnya 3x sama dengan 735. 5 dikali 3, 15. X dikali x, x kuadrat, sama dengan 735. Maka x kuadrat sama dengan 735 dibagi 15. X kuadrat sama dengan 49. Maka x sama dengan akar dari 49. Akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7. Kemudian kita cari panjangnya, sama dengan 5x. Nah, karena x sudah ketemu, sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 35 cm. Lebar sama dengan 3x, sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21 cm. Setelah panjang dan lebarnya sudah ketahuan nilainya, maka bisa kita cari keliling persegi panjang PQRS sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 35 cm ditambah 21 cm. 2 dikali 35 tambah 21, 56 cm. Sama dengan 2 dikali 56 cm sama dengan 112 cm. Jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16. Diketahui luas sebelah ketupat 144 cm per segi. Jika panjang salah satu diagonalnya 18 cm, maka panjang diagonal lainnya adalah titik-titik cm. A. 16, B. 17, C. 18, D. 19. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui luas belah ketupat sama dengan 144 cm per segi. Panjang salah satu diagonalnya, kita misalkan D1 sama dengan 18 cm. Yang ditanya diagonal lainnya atau D2. Oke, kita jawab. Luas sebelah ketupat sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2. Luasnya diketahui 144 sama dengan setengah dikali 18 dikali diagonal 2 atau D2. 18 dibagi 2 bisa kita coret-coret, diperoleh 9. 144 sama dengan 9 dikali D2, berarti 9D2. D2 sama dengan 144 dibagi 9, sama dengan 16 cm. Jawabannya adalah A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 17.
Diketahui sebuah layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya adalah 30 cm. Jika luasnya adalah 840 cm persegi, maka panjang diagonal lainnya adalah titik-titik cm. A 54, B 55, C 56, D 58. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui D1 atau diagonal 1 sama dengan 30 cm. Luas layang-layang sama dengan 840 cm persegi. Yang ditanya diagonal 2 atau D2. Oke, kita jawab. Luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau D1 dikali D2. Luas dari soal diketahui 840 sama dengan setengah dikali 30 dikali D2. 30 dibagi 2 bisa kita coret-coret diperoleh 15. 840 sama dengan 1 dikali 15 dikali D2 sama dengan 15 D2. D2 sama dengan 840 dibagi 15 sama dengan 56 cm. Jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 18. Suatu segitiga diketahui luasnya adalah 36 cm persegi. Jika alasnya 6 cm, maka tingginya adalah titik-titik cm. A 8, B 12, C 24, D 36. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui luas segitiga sama dengan 36 cm persegi. Alasnya sama dengan 6 cm. Yang ditanya tinggi atau T. Oke, kita jawab. Rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luas segitiganya dari soal diketahui 36 sama dengan setengah dikali alasnya 6 kali tinggi. 6 sama 2 bisa dibagi. Kita coret-coret diperoleh 3. 1 dikali 3 dikali T. 36 sama dengan 3T. T sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12 cm. Jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 19. Data siswa SMP Bintang dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Nah, ini datanya dalam bentuk diagram batang. Selisih banyaknya siswa tahun 2012 dan tahun 2009 adalah A 25 orang, B 50 orang, C 75 orang, D 100 orang. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui banyak siswa tahun 2012 sama dengan 300. 2012 300. Banyak siswa tahun 2009 sama dengan 200. 2009 sama dengan 200. Yang ditanya selisih siswa tahun 2012 dengan tahun 2009. Oke, kita jawab. Selisih siswa tahun 2012 dengan tahun 2009 sama dengan 300 dikurang 200 sama dengan 100 orang. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya atau nomor terakhir. Nomor 20. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah A 30 orang, B 35 orang, C 40 orang, D 45 orang. Disajikan datanya dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, mari kita bahas. Dari soal diketahui tari presentasinya 12%, voli presentasinya 20%, basket presentasinya 30%, kir presentasinya 13%, PMR presentasinya 10%. Total siswa sama dengan 300. Yang ditanya banyak siswa yang mengikuti drama. Sebelum menjawab soal ini, yang perlu kalian ingat adalah
Satu lingkaran penuh dalam persen besarnya adalah 100%. Langkah pertama, kita cari dulu persentase siswa yang mengikuti drama. Sama dengan 100% dikurang, buka kurung, 12% ditambah 20% ditambah 30% ditambah 10% ditambah 13% tutup kurung, sama dengan 100% dikurang 85%, sama dengan 15%. Ini adalah persentase drama. Selanjutnya, kita cari banyak siswa yang mengikuti drama, sama dengan 15% dikali total siswa, sama dengan 15% dikali 300, sama dengan 15 per 100 dikali 300. 300 dibagi 100 kita coret-coret, dapat 3. 15 dikali 3 sama dengan 45 orang. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan latihan soal PAT dari Kak Heru. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Kak Heru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.